adik-adik, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saat ini saya sudah berada di SMK Negeri 1 Sukalarang yang akan melaksanakan upacara pembukaan MPLS tahun ajaran 2020-2021. Nah, di belakang saya sudah ada perwakilan siswa dari tiap jurusan dan tentunya tidak lupa untuk menggunakan protokol kesehatan. Materi dan narasumber. 1. Program sekolah. 2. Sekolah ramah anak. 3. Pendidikan karakter dan akhlak mulia. 4. Pengenalan kurikulum SMK. 5. Keluarga sadar hukum. 6. Narkoba. 7. Budaya hidup bersih. Dan 8. Ekstrakurikuler. Pelaksanaan MPLS dilaksanakan secara daring dari mulai hari Senin tanggal 13 sampai dengan Rabu tanggal 15 Juli 2020. Demikian laporan panitia MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Ikrar Jabar tolak kekerasan. Kami, siswa-siswi Jawa Barat berikrar. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi keimanan, keislaman serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan upacara pembukaan MPLS di tahun 2020-2021. Salawat dan salam bagi Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, kita semua dan semua umatnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selamat datang di SMK Negeri 1 Sukalarang. Kalian sudah diterima di sekolah ini, dan di tahun pelajaran ini mungkin ada keunikan, yaitu berada pada penerimaan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu mungkin upacara ini agak berbeda dengan biasanya, yaitu diselenggarakan dengan perwakilan saja. Namun demikian tetap yang lainnya mengikuti secara daring. Anak-anakku sekalian, di pembukaan ini Bapak ingin berpesan beberapa hal, yaitu yang pertama, camkanlah bagi kalian bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi yang telah dibacakan itu menjadi tekad buat kalian, menjadi sebuah pedoman buat kalian secara menyeluruh,
karena pada intinya adalah pendidikan di kita berujung kepada akhlak yang mulia, berkarakter dan terhindar dari kejahatan, baik kejahatan fisik maupun penyimpangan seksual, dan hindari dah segala macam bentuk narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas izin-Mu kami berada di sini, menundukkan kepala untuk berdoa kepadamu, agar upacara bendera pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah hidayah-Mu, anugerahilah kepada kami rasa kasih sayang, saling pengertian, saling menghormati satu sama lain. Berikanlah keikhlasan dan kesabaran kepada Bapak Ibu Guru dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, karunialah kepada kami keimanan dan ketakwaan, serta ilmu yang bermanfaat, sehingga kelak menjadi amal jariah dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Jadikanlah kami sebagai insan yang jujur, memiliki budi pekerti luhur, patuh, dan berbakti kepada orang tua dan bapak ibu guru. Hanya kepadamulah kami bergantung. Kami memohon pertolongan. Tiada kuasa selain atas izin Engkau. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, bagaimana nih kabarnya? Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, pasti sudah dapetin teman baru bukan? Tapi ingat ya, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru dengan senantiasa menggunakan masker, membawa hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan tetap jaga jarak. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Yusrizal, selaku Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan sedikit materi tentang Kadarkum atau Keluarga Sadar Hukum. Mari kita bahas. Tahukah kamu bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan saling terikat oleh emosi, dan setiap individunya memiliki peran masing-masing dalam keluarga. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela dalam mentaati aturan dan peraturan yang ada. Sedangkan hukum merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib setiap masyarakat, termasuk individu di dalamnya. Hukum selalu berkaitan dengan sanksi. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara ataupun suatu kelompok karena terjadinya pelanggaran yang terjadi oleh seseorang atau dari sekelompok orang. Sanksi tidak akan terjadi apabila setiap individu dan kelompok mentaati setiap peraturan dan hukum yang ada. Lalu, bagaimana agar kesadaran hukum dapat terwujud? Ada 4 hal. Tindakan, pendidikan, kampanye, dan keteladanan. Keluarga Sadar Hukum adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun setiap masyarakat dengan kemauan dan segala usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Keluarga Sadar Hukum memiliki dasar hukum sebagai berikut, dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat sehingga menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan tujuan lain untuk mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar,
patuh dan taat terhadap hukum, serta menghormati hak asasi manusia. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum: pengetahuan, pemahaman, perilaku, dan sikap hukum itu sendiri. Hak asasi manusia dan kewajiban pelajar. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Pembatasan hak asasi manusia. Setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, jangan sampai kita melakukan sebuah pelanggaran dan penyimpangan terhadap HAM itu sendiri. Sebelum kamu menuntut hak, ada kewajiban yang perlu kita lakukan. Apa saja sih kewajiban seorang pelajar? Menghormati orang lain, melaksanakan HAM dengan penuh tanggung jawab, mentaati peraturan dan kebijakan yang berkembang di lingkungan kamu, bijak dalam melaksanakan HAM, tidak merugikan HAM orang lain, turut serta dalam penyelenggaraan kesadaran hukum, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar yang sadar hukum dan HAM? Pada tahun 2018 telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 180 tahun 2018 tentang Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pelajar di jenjang SLTA sederajat dan Keputusan Gubernur Nomor 180 Dinas Pendidikan tahun 2018 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM hadir untuk mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan peserta didik jenjang sekolah menengah atas sederajat, di mana ini merupakan salah satu wadah aktivitas dalam hal kesadaran hukum dan akan menjadi bekal saat para pelajar ini turun bermasyarakat dan menyebarkan virus positif untuk mengajak para pelajar lain agar tidak melakukan berbagai perilaku yang berisiko serta melanggar hukum dan HAM. Lalu, apa saja sih kegiatannya? Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM telah melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti Deklarasi Pelajar Jawa Barat Sadar Hukum HAM, Penobatan Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Deklarasi Pelajar Tolak Intoleransi, Kunjungan Bela Negara, Pembinaan dan Penguatan Pelajar Sadar Hukum, Pasagi, Lomba Kadarkum, dan masih banyak lainnya. Itulah sekilas materi Kadarkum, keluarga sadar hukum yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman berminat untuk bergabung bersama kami di Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dapat kunjungi laman berikut ini. Saya Eka Yusrizal pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Sadar hukum itu keren, Jabar juara. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, bersatu, berdaulat, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Kamu ini masih baru aja udah telat. Mana sih? Maaf kak. Turun 20. Stop. 1, 2. Turun lagi. Mana sih laki-laki yang udah bisa turun. Ampun kak. Ampun. Loh, kok masih ada senioritas di MPLS? Nggak boleh. Ini kan nggak boleh. Ada HAM-nya juga kali. Ada dasar hukumnya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Sampurasun. Halo teman-teman, peserta didik tahun ajaran baru 2020-2021.
Bagaimana MPLS di sekolah kalian? Pasti sangat menyenangkan, bukan? Karena bertemu dengan teman-teman yang baru. Seru banget ya. Tapi gak boleh lupa, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker, membawa hand sanitizer, berjaga jarak, dan jangan lupa untuk rajin bercuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Mari kita bersama-sama melawan corona dengan cinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Maharani sebagai Duta Hukum dan HAM Jawa Barat menyampaikan salah satu materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu Kadarkum, Keluarga Sadar Hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan materi Kadarkum, teman-teman tahu tidak apa definisi dari masing-masing kata tersebut? Menurut para ahli, kata keluarga didefinisikan oleh Friedman sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki keterikatan emosi serta masing-masing individu memiliki peran dalam keluarga tersebut. Definisi tersebut dikutip oleh Suprajitno pada tahun 2004. Kemudian, definisi kesadaran didefinisikan oleh Hasibuan. Kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati peraturan dan timbul rasa tanggung jawab akan tanggung jawabnya. Selanjutnya, definisi hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah suatu aturan yang sebagai tatanan kehidupan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Hukum ini berkaitan erat dengan sanksi. Tetapi teman-teman, sebenarnya hukum dan sanksi tidak akan mengikat loh jika kesadaran hukum muncul pada setiap masyarakat kita. Lalu timbul pertanyaan, apa yang akan menyebabkan dan bisa menimbulkan kesadaran hukum bagi setiap elemen masyarakat? Yang pertama adalah tindakan. Dengan adanya tindakan, akan memicu kesadaran hukum dari setiap masyarakat. Contohnya, adanya sanksi ataupun penghargaan. Dengan begitu, seseorang akan terpacu untuk mematuhi semua peraturan hukum yang ditetapkan di pemerintahan ini. Kedua adalah pengetahuan. Dengan kita mempelajari, mengetahui, dan memahami tentang hukum, maka akan muncul kesadaran hukum di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah kampanye. Pertama, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Kedua, Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05/73 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Ketiga, lampiran kelima Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05/73 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Keempat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman penyuluhan hukum di Jawa Barat. Dan yang terakhir, dasar hukum yang kelima, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014
tentang petunjuk teknis lomba desa atau kelurahan sadar hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada. Lalu, apa sih hak asasi manusia itu? Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat di setiap individu. Hal ini sebagai pemberkatan dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah dikodratkan bagi setiap insan manusia. Hak asasi manusia bersifat mutlak. Lalu, apa macam-macam hak asasi manusia? Hak asasi manusia memiliki berbagai macam, di antaranya seperti hak keberlangsungan hidup, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk keberlangsungan hidup seperti perkawinan, hak mendapatkan kesamaan dan persamaan kesederajatan di dalam kepemerintahan, kemudian hak untuk memperoleh pekerjaan, dan masih banyak lagi. Pemerintah sangat mendukung program ini, seperti keputusan gubernur pada tanggal 8 Juni 2018, pemerintah membentuk Forum Pelajar Sadar Hukum sebagai upaya untuk pelajar pemuda-pemudi bangsa Indonesia bersatu menegakkan keadilan dan bertanggung jawab atas apa yang harus dipertanggungjawabkannya. Sadar hukum itu keren loh teman-teman. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, seperti Deklarasi Pelajar Sadar Hukum dan HAM, Penobatan Duta Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Jadi, saya tunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami demi mewujudkan Indonesia yang sadar hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada, demikian sekilas materi tentang Kadarku, Keluarga Sadar Hukum. Maharani, Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Sekian dari Maharani, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. FPSH berdaulat, Indonesia jaya, jaya, jaya. Pemuda sadar hukum dan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita telah mengikuti upacara pembukaan MPLS yang sudah kita laksanakan bersama-sama secara luring maupun daring. Mudah-mudahan itu menjadi tidak mengurangi kehikmatan kita di dalam pembukaan. Bapak ingin menyampaikan beberapa hal mengenai sekolah ini. Yang pertama adalah sekolah ini berdiri sejak tahun 2007, yang dibuka pertama saat itu adalah dua jurusan, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan dan multimedia. Kemudian berkembang sampai saat ini sehingga sekarang sudah mencapai 6 jurusan, di mana siswanya sekitar 1.494, cukup banyak. Dan ini adalah merupakan sekolah yang besar di SMK Kabupaten Sukabumi. Anak-anakku sekalian, di sini kalian bisa berkarya secara bebas karena memang dalam tanda petik ya, karena memang di sini tidak dibatasi. Apabila kalian mampu untuk mengembangkan kompetensi siswa, kompetensi kalian di bidang tertentu yang berhubungan dengan jurusan kalian, maka di sini akan bisa disalurkan. Bapak ambil contoh misalkan ya, kalian ingin menjadi seorang selebritis misalkan, itu yang mungkin yang jauh, itu bisa. Kalian ingin menjadi seorang
teknisi yang handal, itu bisa dilakukan di sini. Karena alat-alatnya insya Allah lengkap, fasilitasnya ada, kemudian guru-gurunya cukup handal. Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama dan perusahaan-perusahaan yang memang berskala besar. Anak-anakku sekalian, kalian selain daripada itu bisa disiapkan di sini ada ekstrakurikuler yang ada 14 ekstrakurikuler. Kalian bisa memanfaatkannya untuk berekspresi jika kalian punya ekspresi di bidang itu. Ada olahraga, ada seni dan sebagainya. Kalian bisa bermain basket, voli, futsal, badminton, karate dan sebagainya. Bapak tidak bisa menyebut satu-satu ya. Kemudian seninya juga ada, bahkan seninya sampai pembuatan film, gitu ya. Pembuatan film, terus ada seni Sunda, seni mungkin nanti dikembangkan ke daerah lain. Anak-anakku sekalian, tetapi di sini kalian harus berhati-hati ya, berhati-hati karena di sini banyak sekali hiburan, banyak sekali di sini adalah sekolah yang pinggir jalan. Untuk itu banyak sekali hambatan-hambatan. Di antara hambatannya itu adalah mungkin kalian banyak kontak dengan SMK lain. Banyak kontak dengan SMK lain, manfaatkanlah itu untuk hal positif. Jangan sampai itu menjadi hal yang negatif. Karena banyak kontak, kalau negatif kalian bisa menjadi hal yang negatif. Contohnya begini, kalian kontak dengan sekolah lain apabila kalian kontaknya secara tidak sopan gitu ya, itu akan mengakibatkan permusuhan. Permusuhan akhirnya mengakibatkan perkelahian. Maka ujung-ujungnya adalah tawuran. Itu yang mesti dihindari. Karena kita di pinggir jalan, maka banyak sekali kendaraan-kendaraan, itu yang mesti hati-hati juga. Hati-hati dengan lalu lalang kendaraan yang begitu cepat. Anak-anakku sekalian, selain daripada itu, tetap sebagaimanapun kita berjuang untuk pendidikan yang baik, namun tetap saja godaan tetap ada. Sebagaimana tahu bahwa kita gadget sekarang sudah semakin canggih, Bapak ingin pesan kepada kalian bahwa gunakanlah gadget itu sepositif mungkin. Gadget itu tidak anti kalau di sini. Di sini gadget justru diharuskan, bahkan diajarkan. Kenapa demikian? Karena prinsipnya bagi sekolah ini, gadget itu ibarat pisau. Kalau kalian tidak bisa menggunakannya, maka pisau itu akan mengenai tangan kita. Tetapi kalau bisa menggunakannya, maka pisau itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Maka dari itu, hindarilah penggunaan gadget sejak dini. Jangan sampai tergoda dengan penggunaan gadget yang bersimpang, ya, yang negatif. Apa yang disebut dengan negatif itu? Yaitu hindarilah gadget-gadget digunakan dalam masalah pornografi. Hindarilah gadget untuk terlalu maniak game. Itu akan mengakibatkan kalian tidak konsen dan menjadi siswa yang gamer. Jarang sekali orang yang gamer itu menjadi sukses. Maka dari itu, kalau kalian mau, ciptakanlah game. Jadilah programmer yang baik. Itu contohnya ya. Kemudian kalian bisa gunakan gadget, bisa mempelajari gadget secara maksimal dan bisa memanfaatkan. Jadi kalahkan gadget, jangan kalian dikalahkan oleh gadget, gitu ya. Anak-anakku sekalian, terakhir Bapak berpesan pada kalian, semoga kalian sukses, semoga kalian bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sini, tidak putus sekolah, dan ingat, tidak ada alasan untuk pembiayaan karena untuk tahun 2020-2021 pembiayaan atau SPP di sekolah secara gratis. Jadi ingat bahwa tidak ada alasan untuk tidak lulus atau tidak berkarya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, anak-anakku sekalian dan para pendukung, guru-guru dan semuanya, maka dengan resmi acara MPLS tahun 2020-2021 ini resmi Bapak nyatakan dibuka.